sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Ya Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hai Ali, ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu wala rakiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Yang artinya, wahai Ali, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah perjalanan dalam rangka talibal haram, mencari sesuatu yang haram, mendapatkan sesuatu yang haram, kecuali kana syaitanu qarinahu, dalam perjalanannya itu syaitan menjadi temannya, syaitan menemaninya. Jadi kalau ada orang melakukan safar entah untuk judi atau kemaksiatan lainnya, ketahuilah ketika dia melakukan perjalanan itu kok jalan kaki, syaitan menemaninya. Wala rakiban illa kana radifah, ketika dia pakai kendaraan entah sepeda motor, entah mobil, atau zaman dulu kuda, onta dan yang lainnya, syaitan memboncenginya. Wala jama'ahadun malan haram, dan Nabi katakan tidak ada seseorang yang mengumpulkan harta yang haram, ia kumpulkan kerja dan usahanya, kerja dan usaha yang diharamkan oleh syariat, illa akalahu syaitan, kecuali hasil usahanya yang haram itu syaitan ikut memakannya. Jadi semakin seseorang itu punya usaha haram, semakin dia mengenyangkan setan. Setan akan punya kekuatan yang luar biasa untuk membantunya dan menjerumuskan ke perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nasiya ahadun ismallah indal jima', dan tidak lupa seseorang ketika melakukan hubungan suami istri membaca bismillah. Kalau ada orang melakukan hubungan suami istri kok lupa membaca bismillah, apalagi doanya, apa kata Nabi? Illa syarakahu syaitanu fi waladih, kecuali syaitan itu ikut berpartisipasi di dalam anaknya. Makanya kalau kita punya anak kok mohon maaf mungkin perilakunya, ada sebagian perilakunya yang seperti syaitan, bisa jadi saat melakukan hubungan suami istri dan lahir anak itu kita lupa membaca bismillah. Minimal bismillah jangan lupakan. Syukur, baca doa yang dianjurkan, disunnahkan untuk mereka yang melakukan hubungan suami istri. Hafal doanya. Ini terkadang sudah punya anak bahkan cucu nggak hafal doa jima. Ini kan repot. Padahal Nabi katakan kalau ada orang melakukan hubungan suami istri kok lupa baca bismillah, itu setan ikut berpartisipasi membuat anaknya
Muhasabah, bisa jadi nakalnya anak kita karena saat kita melakukan hubungan suami istri dulu sehingga lahir dia, kita lupa baca bismillah. Disunahkan Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitana mimma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, baca dalam hati ketika mau melakukan hubungan suami istri, dalam hati, jangan dengan lesan, sebab termasuk perkara yang mayoritas ulama mengharamkan itu zikir dengan lesan dalam keadaan tanpa menutup aurat, itu haram. Baca dalam hati, kalau bahasa Arabnya Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, jauhkan juga keturunan yang Engkau berikan kepada kami lewat hubungan suami istri ini dari syaitan, agar syaitan gak bisa ikut berpartisipasi. Syaitan tidak bisa ikut musyarakah, murni itu adalah dari kita. Jangan sampai lupa, minimal bismillah, gak usah keras-keras, hati aja, dalam hati. Wa dzalika qaulu ta'ala, hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam sebuah firman-Nya, wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Jadi ketika Allah mengusir setan dari surga, itu ada beberapa hal yang diminta oleh setan atau iblis kepada Allah, dan itu dikasih. Di antaranya mereka minta diberi izin untuk menggoda anak keturunannya Adam. Dan Allah pun katakan kepada diri, wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Wahai setan, wahai iblis, bersekutulah kalian dengan mereka manusia di dalam harta, di dalam anak, wa'idhum, dan masuklah kepada keturunannya anak Adam. Artinya memang diberi izin, dan itu tidak akan bisa setan bersekutu dengan harta kita, setan ikut berpartisipasi di dalam, mohon maaf, proses pembuatan anak kita kalau kita mau berdoa. Usaha juga ikhtiar bukan hanya zahir tapi dibarengi dengan batin. Ikhtiar zahir maksimal, batin juga dimaksimalkan dengan sholat duha, dengan sholat malam, dengan baca waqiah, dengan membaca zikir-zikir tertentu yang ulama menjelaskan punya khasiat li jalbir rizki, tidak masalah. Itu bagian daripada ikhtiar batin kita. Orang yang ikhtiarnya hanya zahir tanpa batin, hasilnya pasti beda dengan mereka yang usahanya kecuali zahir juga batin, mau berdoa untuk usahanya. Khususnya ibu-ibu, ketika suaminya memang sudah maksimal tenaga dan pikirannya untuk usaha sehingga nggak sempat ikhtiar batin, ibu-ibu doakan agar usahanya diberkahi oleh Allah, dilancarkan dan seterusnya. Hasilnya tetap beda. Orang yang usaha ikhtiarnya hanya zahir dengan mereka yang usahanya zahir batin, hasilnya beda. Minimal dalam keberkahannya. Mungkin kalau dari sisi jumlah materi, banyak mereka yang hanya ikhtiar zahir saja, tapi keberkahan dari hasil usahanya itu sangat jauh berbeda. Apalagi kalau banyak yang mendoakan, sebab begitu dermawannya kepada para sholihin. Para sholihin membalasnya dengan mendoakan yang terbaik. Itu pasti beda.
Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri kita tidak berdoa meskipun minimal bismillah. Sebab meninggalkan bismillah, setan punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Naudzubillahi min. Jadi kalau anak kita nakal sehingga perilakunya seperti sebagian perilaku setan, introspeksi diri. Jangan hanya menyalahkan anak. Kalau kita sudah muhasabah, doakan sebanyak-banyaknya. Karena di antara sekian doa yang sangat mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya, terkhusus ibu. Jangan sampai tidak mendoakan. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu wala sadaqatan minal haram. Wahai Ali, sungguh Allah tidak akan menerima solatnya orang tanpa wudu. Maklum, semua ulama sepakat syarat solat harus suci hadas kecil dan besar. Suci hadas kecil dengan cara wudu. Kalau ada orang solat tanpa wudu, sepakat ulama tidak sah. Wala shadaqatan minal haram, dan Allah tidak akan menerima sedekahnya orang dari hasil usaha yang haram, tidak akan diterima. Diibaratkan oleh para ulama, orang yang bersedekah dari hasil usahanya yang haram, dari harta yang haram, ini seperti orang yang menyuci pakaiannya dengan air kencing. Kira-kira suci enggak? Pakaian kita kena najis, kita bersihkan, kita cuci tapi menggunakan air kencing, tidak akan suci, tetap dalam kenajisannya, bahkan bertambah kenajisannya. Hanya Allah tidak akan berkenan menerima sedekah dari hasil usaha yang haram. Meskipun dalam Al-Quran banyak ayat Allah menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Di antaranya sebuah ayat, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil sedekah dari harta mereka. Sedekah di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menafsirinya. Ada yang menafsiri yang dimaksud zakat, tapi ada yang menafsiri yang dimaksud sedekah. Sedekah ini lebih umum daripada zakat. Ambil sedekah dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu tutahhiruhum, bisa mensucikan orang yang bersedekah dari kotoran dosa, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka juga harta mereka. Makanya kalau ada orang kok sedekah pakai uang haram, pakai uang hasil usaha yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinih ma lam ya'kul al haram. Wahai Ali, sungguh akan selalu bertambah agamanya orang yang beriman selama ia bisa menjaga dirinya dari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kalau kita ingin selalu bertambah pengetahuan agama kita, usahakan jangan masukkan kepada tubuh kita sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Sebab meskipun tiap hari ngaji, meskipun tiap hari hadir di majlis, bukan hanya satu majlis dalam seharinya, banyak majlis didatangi, tapi ketika yang dikonsumsi itu masih barang yang haram, barang yang diusahakan dengan cara yang haram, Allah tidak akan menambahkan agamanya. Allah tidak akan menambahkan ilmu agama kepadanya.
Sebab termasuk salah satu yang menjadi penghalang tambahnya agama kita, tambahnya pengetahuan agama kita, itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Tinggalkan. Makanya kalau di pesantren itu benar-benar dijaga. Santri didoktrin luar biasa oleh para kiainya agar berhati-hati dalam memasukkan sesuatu kepada tubuhnya. Masalah masih ada santri yang nakal, ya itu kasus, tapi tetap didoktrin luar biasa. Hati-hati, jangankan haram yang tidak jelas saja tinggalkan, apalagi yang haram, sebab bisa menjadi penutup hati, penutup pikiran, sehingga sulit menerima ilmu yang disampaikan guru-gurunya. Wa man faraqal ulama mata qalbuh wa amma an ta'atillah. Barang siapa yang memisahkan diri dari ulama, tidak mau mendekat kepada para ulama, maka hatinya akan mati. Wa amma an ta'atillah, dan dia akan buta dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika hati seseorang mati, sulit menerima nasihat. Ketika hati seseorang mati, malas untuk taat, semangat untuk maksiat. Makanya ketika kita merasa tubuh diajak taat kok beratnya luar biasa. Ketika kita merasa tubuh ini selalu semangat ketika diajak bermaksiat, bisa jadi kita mulai menjauhi para ulama. Kita tidak mau berkumpul dengan ulama. Kita tidak mau duduk di majelisnya ulama. Makanya Nabi 15 abad yang lalu itu sudah menubuahkan akan ada umatnya yang lari dari ulama. Nabi katakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa di mana di masa itu umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, banyak yang mulai lari dari ulama, banyak yang mulai lari dari orang-orang yang ahli fikih, yang paham syariat dengan benar. Mereka belajar syariat, tidak mau lagi berguru kepada ulama si fulan, tidak mau lagi hadir di majelisnya ulama si fulan. Modal kuota bergurunya kepada Syekh Google dan Syekh YouTube, yang tidak jelas siapa ustadz yang bicara di YouTube tersebut, pahamnya apa, akidahnya apa, belajarnya di mana. Mereka pandai berretorika, tapi tidak jelas belajarnya di mana, paham dan akidahnya apa. Makanya belajar syariat ini, Pak Bu, beda dengan belajar pengetahuan umum. Diperlukan sanad keilmuan, mata rantai keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah. Tak boleh sembarangan. Yang penting kan dia muslim, Ustaz. Dia kan lulusan Madinah, Makkah. Nanti dulu. Gak boleh. Kita tidak boleh tertipu dengan gelar seseorang. Ketika belajar agama, para salafus soleh telah memberikan nasihat kepada kita. As-sanadu minad-din. Di antaranya Al-Imam Ibnu Sirin, muridnya sahabat Anas bin Malik, gurunya para ulama-ulama tabi'in, ulama generasi tabi'in. Beliau katakan, as-sanadu minad-din, mata rantai keilmuan itu bagian dari agama, gak boleh ditinggalkan. Belajar agama harus jelas gurunya ini pahamnya apa, akidahnya apa, gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, harus jelas.
Fanduru, sebelum kalian belajar agama, kata Imam Ibnu Sirin, renungi, pahami, lihat dengan teliti, pelajari dengan sungguh-sungguh siapa gurumu. Amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana kalian itu mengambil agama kalian. Gak boleh sembarangan, ya. Sebab Islam itu tidak satu. Dan itu sudah menjadi nubuahnya Rasulullah bahwa wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Qila ya Rasulullah ma hiyan najiyah. Rasul, satu yang selamat itu siapa? Nabi menjawab dengan banyak redaksi. Ulama mengatakan yang selamat itu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Harus jelas. Sebab Islam itu ada yang anti maulid, ada yang mensunnahkan maulid. Islam itu ada yang mensunnahkan ziarah kubur, ada yang memusyrikan ziarah kubur. Islam itu ada yang mensunnahkan manakiban, ada yang memusyrikan manakiban karena dianggap meminta kepada selain Allah. Jadi tidak boleh dalam berguru Islam, belajar syariat Islam sembarang guru, nggak boleh. Kalau belajar selain itu silakan. Harus kita tahu persis guruku belajar kepada siapa. Oh, gurunya si fulan ini. Gurunya si fulan ini belajar kepada siapa? Oh, gurunya si fulan ini. Maka tradisi di pesantren salaf, bukan salafi ya, salaf. Santri keluar dari pesantren itu diberi bekal sanad. Seperti kami, seperti Ustadz Haji Tubagus Abdul Khalik itu punya sanad. Kami belajar kepada siapa? Guruku belajar kepada siapa? Sampai bersambung kepada pengarang kitab yang kita pelajari dan kita sampaikan di masyarakat, sampai bersambung kepada sahabat, sampai bersambung kepada Rasulullah, sampai bersambung kepada Jibril dari Allah. Jelas. Islam itu ada yang akidahnya mengatakan Allah di langit, ada yang tidak boleh kita mengatakan akidah di langit. Sehingga harus hati-hati. Ini sebab orang sudah banyak yang lari dari ulama. Belajarnya tidak mau lagi kepada ulama, tapi itu tadi dalam rangka efektivitas waktu dan yang lainnya alasannya. Dan sekarang zaman sudah sangat canggih, cukup belajar sendiri. Hati-hati, jangan berguru kepada sembarang orang. Untuk terkhusus akidah tauhid, jangan berguru kepada sembarang orang. Sebab ini ketika akidah kita tidak sama dengan akidah yang dituntunkan oleh mayoritas ulama, maka akidah kita bermasalah. Kalau akidah kita bermasalah, ulama sebagian mengatakan kita sudah keluar dari Islam, minimal kita sesat dan menyesatkan. Orang yang lari dari ulama, kata Nabi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Allah akan uji, Allah akan berikan hukuman kepada mereka dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Usahanya tidak berkah. Berkah itu bukan berarti banyak, tapi berkah itu ziyadatul khair ilal khair. Semakin bertambah kebaikannya, hasilnya sama, mungkin 1 bulan 7-8 juta. Yang berkah 8 juta ini benar-benar bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan juga agamanya. Tapi kalau dihilangkan keberkahan, sedikit sekali manfaatnya, bahkan naudzubillah banyak digunakan hasil usahanya, gajinya itu untuk hal-hal yang mubazir, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga bawaannya orang yang hartanya tidak berkah, malas ibadah, semangat maksiat.
Penyebabnya diantaranya lari dari ulama, tak mau lagi ngaji sama ulama, tak mau lagi hadir di majelis-majelis seperti ini. Bahkan terkadang karena masuk dalam kelompok tertentu seakan-akan selain majelis gurunya itu tidak baik, nggak boleh. Islam nggak pernah mengajarkan itu. Belajar kepada siapapun, tapi sekali lagi harus jelas guru kita ini paham dan akidahnya apa. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang yang mulai lari dari ulama, Allah akan berikan ujian kepadanya. Yusallitullahu sultanan dolima. Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa-penguasa yang dolim. Kalau kita merasa mungkin ada sebagian pemimpin kita yang dolim, jangan melulu salahkan pemimpinnya. Bisa jadi kita sudah mulai lari dari ulama, sehingga mungkin ada sebagian penguasa pemimpin kita yang dolim. Dan yang ketiga, ini yang parah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang lari dari ulama tidak segera bertobat, maka dikhawatirkan, kata Nabi, dia keluar dari dunia ini tanpa iman. Naudzubillah. Kekufuran sesaat menjelang kematian seseorang bisa menghapuskan keimanan seumur hidupnya dan amal soleh seumur hidupnya. 1 jam sebelum mati kok naudzubillah kafir, murtad, maka keimanan seumur hidupnya, kebaikan dan ketaatan seumur hidupnya terhapus. Dan kelak di akhirat hukuman baginya selamanya di neraka, tak akan bisa masuk surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang yang mati kafir, ini terjemahan bebas dan sederhananya, maka kelak di akhirat dia berada di neraka jahanam. Berapa tahun? Khalidina fiha, selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah manusia yang terburuk. Sebaliknya, keimanan sesaat sebelum kematian seseorang, selama hidupnya kafir, selama hidupnya ahli maksiat, 1 jam sebelum kematiannya Allah beri hidayah taubat, masuk Islam, beriman, taubat dengan benar kepada Allah, mohon ampun dengan benar kepada Allah, maka keimanan sesaat menjelang kematiannya itu menghapus kekufuran selama hidupnya, juga amal-amal maksiat selama hidupnya. Di akhiratnya, meskipun selama hidupnya beriman kepada Allah hanya 1 jam, menjadi sebab dia pasti masuk ke dalam surganya Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman, ahli amal sholah, mereka manusia-manusia yang terbaik. Apa balasan dari Allah? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasan dari Tuhannya untuk mereka surga adn, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Masuk surga adn berapa tahun? Khalidina fiha abada. Kalau sudah masuk surga tidak akan ditarik kembali masuk neraka, selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho padanya dan mereka ridho atas anugerahnya Allah berupa masuk surga. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka lah orang-orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya, dengan beriman dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini hati-hati, jangan ikut-ikutan karena alasan efektif. Zaman sudah canggih, ngaji nggak perlu datang di majelis, cukup modal kuota 50.000 per bulan, dapat sekian giga, ngajinya sama YouTube, belajarnya sama Google, tanya apapun kepada Google. Ketika kita bertanya hukum ziarah kubur kepada Google, maka rating yang paling atas adalah haram dan musyrik.
Ini pentingnya. Tapi kalau kita belajar kepada guru, dijelaskan. Andaikan ada perbedaan pendapat di antara ulama, dijelaskan. Andaikan ada yang mengharamkan dan memusyrikkan, dijelaskan. Memahami ayat ini, hadis ini begini, tapi mayoritas memahaminya begini. Yang diharamkan dan dimusyrikkan itu ketika ziarah kubur dengan cara begini, dijelaskan. Tapi kalau kita tanya kepada Syekh Google, hukum ziarah kubur paling atas, pasti nanti di bawah ada jawaban yang berbeda. Kita akan bingung. Makanya pesan para ulama tradisi salafus soleh dan juga Rasulullah, jangan lari dari ulama. Sampai Nabi katakan, alaikum bimujalasatil ulama, selalulah duduk di majelisnya ulama. Majelis ulama ini yang ngasih ceramah bukan ulama, tapi yang disampaikan ini nasihat-nasihatnya ulama yang bersumber dari panglimanya ulama, Rasulullah. Alaikum bimujalasatil ulama, selalulah kalian duduk di majelisnya ulama. Innallaha yuhyil qalbal mayyit, karena sungguh Allah itu akan menghidupkan hati yang mati, kata Rasulullah, binuril hikmah, dengan cahayanya ilmu yang bermanfaat, dan itu hanya ada di majelis ilmu. Sehingga Nabi sekali lagi perintahkan, alaikum, selalulah bimujalasatil ulama, duduk di majelisnya ulama, wastimai hikmatil hukama, mendengarkan hikmah, untean-untean kata hikmah dari para ahli hikmah. Al-hikmah ini ditafsir oleh para ulama ai ilmun nafi. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Innallaha yuhyil qalbal mayyit, Allah akan menghidupkan hati yang mati. Binuril hikmah, dengan cahayanya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitah bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang kering dengan siraman air hujan. Semakin sering hadir di majelisnya ulama, maka potensi hati untuk selalu hidup bersinar dengan cahayanya Allah, hidayahnya Allah semakin besar. Jangan sepelekan ini, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena di zaman milenial ini kalau tidak dijelaskan seperti ini, mereka dalam mencari ilmu sudah mulai dengan cara tadi, alasan zaman sudah canggih, ngapain sampai membuang waktu hadir di majelis ilmu. Padahal kalau tahu keutamaan majelis ilmu, kata Nabi, maka mereka akan tetap datang ke majelis ilmu meskipun melewati lautan api, bahkan walau habaan, meskipun mereka datangnya dengan merangkak. Kalau tahu di mana duduknya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, duduk 1 jamnya lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1 tahun. Mempelajari 1 materi, diamalkan atau tidak. Ini nasihatnya Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, itu masih lebih baik dibanding mereka yang ahli sholat, bahkan dibanding antusalliya alfa rakaat, sholat 1000 rakaat. Cukup modal duduk, paling bensin berapa ya, dengarkan, terkadang sambil ngantuk, bahkan ada yang tidur sampai ngorok ya. Masya Allah, itu lebih baik dibanding mereka yang nggak mau hadir di majelis ilmu. Sholat 1000 rakaat mereka, ibadah 1 tahun mereka, masih lebih baik kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Ketahuilah, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia itu lewat majelis-majelis seperti ini. Dan tradisi Rasulullah itu masih dilakukan sampai sekarang. Bapak Ibu kalau umrah, lihat, baik di Masjidil Haram Makkah maupun Masjid Nabawi Madinah, hampir setiap selesai sholat fardu yang 5 ada majelis ilmu di pojok-pojok masjid itu. Sana bahas fikih, sana bahas tasawuf, sana bahas akidah, ada. Karena lewat majelis-majelis itulah
Rasul menyampaikan Islam dan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Alaikum bimujalasatil ulama. Selalu duduk di majelisnya ulama, yakni majelis ilmu. Jadi orang yang memisahkan diri dari ulama, tak mau hadir di majelisnya ulama, apa kata Nabi? Hatinya akan mati wa amma an tu'atillah, dan dia akan buta dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'an wa lam yukhilla halalah. Wahai Ali, siapa yang Ali baca Quran, wa lam yukhilla halalah, wa lam yuharrim haramah, tapi dia tidak menghalalkan perkara yang dihalalkan dalam Quran. Dia juga tidak mengharamkan perkara yang diharamkan dalam Quran. Di Quran dijelaskan minum khamr haram, dia tahu tapi dia minum. Judi haram, dia tahu tapi dia lakukan. Mencuri, berzina, semuanya haram tapi dia lakukan. Di Quran ada jual beli, ada riba. Yang halal jual beli, dia pilih yang riba. Ini namanya orang ahli baca Quran tapi dia tidak menghalalkan perkara yang dihalalkan dalam Quran dan tidak mengharamkan perkara yang diharamkan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Kana minal ladzina nabazu kitaballah wara'a zuhurihim. Ini diumpamakan Nabi seperti orang yang membuang kitabnya Allah di belakang punggungnya. Dia ahli baca Quran. Ketika Al-Quran bicara larangan tentang ghibah, dia ahli ghibah. Larangan tentang sombong, bahayanya hasud, dia hatinya penuh kesombongan dan hasud. Orang-orang seperti ini seperti orang yang membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, ya ahli baca Quran, ya semaksimal mungkin mengamalkan isi Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Faslun fil wudu was salat. Berikutnya tentang masalah wudu dan salat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.